Shalom, selamat pagi buat kita semuanya, Bapak Ibu, saudara-saudari semuanya. Kita ada kembali di Rabu ini. Pagi-pagi kita datang kepada Tuhan terlebih dahulu seperti Tuhan Yesus. Hidup kita meneladani Tuhan Yesus pun juga pagi-pagi benar. Dia bangun dan berdoa, itu sebabnya sama. Saat ini kita datang kepada Tuhan pagi-pagi benar, berdoa kepada Tuhan. Itu sebabnya mari sebelum kita menerima kebenaran firman Tuhan, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, kami bersyukur, berterima kasih hari ini kami datang kepadamu ya Tuhan. Pagi-pagi ini ya Tuhan, sebelum kami menjalankan seluruh aktivitas kami ya Tuhan, kami datang kepadamu terlebih dahulu. Kami mengandalkan Tuhan untuk kami menjalankan seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini. Bukan hanya hari ini saja, tetapi di dalam setiap hari-hari kami yang kami jalani, kami lalui, kami terlebih dahulu datang kepadamu ya Tuhan, memohon pertolonganmu, memohon pimpinanmu, memohon bimbinganmu ya Tuhan, sehingga sepanjang hari yang akan kami jalani, kami akan bersama dengan Tuhan, kami akan merasakan Tuhan bersama dengan kami, dan kami pun akan melihat karya Tuhan yang luar biasa terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur dan kami sudah berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara semuanya, hari ini kita ada kembali di dalam ibadah Rabu Teduh, dan di bulan April ini adalah bulan di mana kita bisa mendapatkan tema yang baru, subtema terlebih tepatnya, karena kalau bicara tema secara umum keseluruhan adalah berjalan bersama dengan Tuhan untuk kita di tahun 2022 ini. Tetapi subtema di bulan April, kita masuk di bulan April ini adalah dengan iman yang teguh. Jadi keseluruhannya adalah berjalan bersama dengan Tuhan dengan iman yang teguh. Nah, kita akan melihat bersama-sama di dalam ayat firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam 1 Timotius 4 ayat 16. Berbunyi seperti ini, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu, bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Nah, di sini jelas bertekunlah di dalam semuanya itu. Nah, kalau kita lihat di bulan April ini kita berbicara mengenai iman yang teguh. Bagaimana supaya kita bisa memiliki iman yang teguh itu? Tidak lain dan tidak ada jalan lain, yaitu kita harus bertekun. Untuk kita bisa mengalami atau memperoleh iman yang teguh, kita harus bertekun. Bertekun ini apa ya? Bertekun di dalam iman. Kita lihat di dalam ayat firman Tuhan yang lain, di dalam Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-23. Di sini berbunyi, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Jadi jelas di sini berbicara kalau hidup kita ini harus hidup di dalam iman. Karena berjalan bersama dengan Tuhan. Kenapa dengan iman yang teguh? Karena berjalan bersama dengan Tuhan itu sendiri itu adalah juga sudah merupakan tindakan iman itu sendiri. Kenapa dikatakan berjalan bersama dengan Tuhan tindakan iman? Kita bayangkan kita berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhannya tidak kelihatan. Tetapi kita percaya bahwa hidup kita menyatakan bahwasanya iya Tuhan. Saya menyatakan bahwasanya saya berjalan bersama dengan Tuhan. Tetapi dengan iman, karena Tuhan tidak ada. Tetapi kita dengan iman percaya bahwasanya kita berjalan bersama dengan Tuhan. Itu sebabnya benar harus memiliki iman yang teguh. Lalu bagaimana dengan iman yang teguh itu? Bagaimana kita mendapatkan iman yang teguh? Ya tidak lain adalah kita harus bertekun. Bertekun di dalam iman itu sendiri. Makanya dalam ayat 23 di sini dikatakan kamu harus bertekun dalam iman. Supaya apa? Supaya kita mengalami atau kita memperoleh iman yang teguh itu. Caranya adalah dengan bertekun. Nah, di dalam Kolose 1 ayat 23 ini kalau saya lihat di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya King James Version, di situ dikatakan if all of you continue in the faith. Jadi bertekun di dalam iman. Dalam King James Version ini dikatakan bahwasanya continue in the faith. Berarti bisa kita tahu bersama-sama yang namanya bertekun dalam iman itu adalah terus menerus, continue, tidak berhenti. Jadi artinya terus dan terus dan terus dan terus.
ini bisa dikatakan belajar, atau ini bisa dikatakan kita setiap hari beriman, itu yang namanya bertekun. Setiap hari kita berkata, iya Tuhan, saya percaya bahwasanya Tuhan akan memelihara hidup saya, melindungi hidup saya. Karena kan iman itu kan seperti itu. Kita tahu di dalam Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat dan bukti dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi artinya dari situ aja kita bisa lihat di sini continue in the faith. Jadi bertekun. Kita tahu sekarang apa sih artinya bertekun? Jadi continue. Maksudnya adalah saat kita mengenal Tuhan pertama kali, saat kita percaya, kemudian kita berkata di dalam hati saya, iya Tuhan, saya percaya bahwasanya Yesus adalah satu-satunya dalam hidup saya, itu adalah iman kita. Yang pertama itu sebabnya kalau kita lihat di dalam Kolose ini dari ayat yang awal, ini Rasul Paulus luar biasa ini. Dia menyatakan kepada jemaat-jemaat yang ada di Kolose itu di dalam ayat yang keempat, 3 dan 4 lebih tepatnya ya. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali kami berdoa untuk kamu. Ayat 4, karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Jadi artinya setiap kita ketika kita percaya kepada Yesus itu adalah satu tindakan iman kita yang pertama. Tetapi setelah itu harus terus. Ya itu tadi dikatakan bertekun kan, makanya di dalam terjemahan bahasa Inggris tadi kan continue in the faith. Jadi artinya harus terus menerus. Itu yang dinamakan bertekun di dalam iman. Sehingga akhirnya sampai ayat yang ke-23 di situ Rasul Paulus menjelaskan itu, kamu harus bertekun di dalam iman, tetap teguh. Nah, jadi ketika terus bertekun, pastinya kita akan mendapatkan namanya iman yang teguh itu. Teguh dan tidak bergoncang. Tetap teguh dan tidak bergoncang. Di sini di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya juga dikatakan grounded and settled. Grounded itu bisa dikatakan tertanam, udah tidak kemana-mana, tertanam, grounded. Kalau di dalam terjemahan bahasa Indonesianya di situ kan teguh, tetap teguh dan tidak bergoncang, grounded and settled. Nah ini yang kita bisa lihat bersama-sama pada pagi hari ini, bahwasanya kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan itu adalah tindakan iman. Karena kita tahu bahwasanya Tuhan itu selalu ada di dalam diri kita, selalu ada bersama dengan kita, tetapi kita tidak melihat Tuhan secara kasat mata, tetapi kita bisa merasakannya. Itu adalah tindakan iman. Dan kemudian ketika kita mempercayai Tuhan Yesus sebagai satu-satunya penguasa, sebagai satunya Tuhan di dalam hidup kita, itu juga adalah tindakan iman kita. Tetapi bukan hanya saat-saat itu saja kita menyatakan tindakan iman, tetapi dikatakan di sini supaya kita harus memiliki iman yang teguh. Caranya bagaimana? Harus bertekun di dalam iman. Jadi tidak cukup hanya satu tindakan iman saja, melainkan mari terus kita bertekun sehingga kita memperoleh yang namanya iman yang teguh itu. Kita bisa berkata bahwasanya berjalan bersama dengan Tuhan dengan iman yang teguh. Karena apa? Karena kita bertekun dan terus bertekun. Continue in the faith. Seperti yang tadi penjelasan secara bahasa Inggrisnya di dalam Kolose 3 ayat 23. Sehingga ketika kita bertekun di dalam 1 Timotius 4 ayat 16 tadi, 1 Timotius 4 ayat 16, bertekun, kenapa harus bertekun? Karena kita memiliki iman yang teguh, dan juga ketika kita bertekun sehingga kita, karena bertekunlah dalam semuanya itu di dalam 1 Timotius 4 ayat 16, bertekunlah dalam semuanya itu karena dengan berbuat demikian, maksudnya ketika kita bertekun di dalam iman, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Jadi artinya hidup kita akan benar-benar hidup di dalam keselamatan yang daripada Tuhan. Kita adalah orang yang selalu ada di dalam penyertaan Tuhan. Tuhan selalu ada menyertai kehidupan kita, dan juga kita bisa menjadi berkat buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Puji Tuhan, itu renungan kita pada pagi hari ini. Biarlah kita tetap terus bertekun di dalam iman, sehingga kita memiliki iman yang teguh itu sendiri. Berjalan bersama dengan Tuhan dengan iman yang teguh. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, dan mari kita akan tutup dalam doa sebelum kita nanti melanjutkan di dalam doa. Bapak yang baik, yang bersyukur, berterima kasih untuk pagi hari ini kami telah menerima renungan firman-Mu, dan biarlah Tuhan kami akan hidup terus sesuai dan seturut dengan kebenaran firman-Mu
Jangan sampai kami jauh daripada firman-Mu, tetapi biarlah kami akan tetap terus dekat dengan firman-Mu, karena firman-Mu kekuatan buat hidup kami. Dan biarlah kami akan terus mau hidup bertekun di dalam iman, sehingga kami akan menerima iman yang teguh. Sehingga iman kami ketika kami bertekun hari demi hari, iman kami akan semakin teguh dan kuat di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau datang di hadapan Tuhan pagi hari ini. Semua karena anugerahnya Tuhan. Kalau kami ada sampai hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya Tuhan. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendak-Nya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Terima kasih Tuhan. Semua karena anugerah-Mu ya Bapa. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendak-Nya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin
semua hatiku untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Kami mau mengikut-Mu, oh Yesus. Mengikut Engkau Tuhan, kami mau mengiring Engkau Tuhan. Biarlah kami semakin berkurang, Engkau semakin bertambah. Tuhan, terima kasih Kami buat dapat anugerah kekuatan Bapa. hidup kami. Ku bawa hatiku Tuhan, ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus lagi ku bawa makin hatiku, bertambah. ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring kekuatan hidup kami, Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. mengikut-Mu, mengikut-Mu Yesus. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk Yes Tuhan, mengenal kehendak-Mu dalam hidup kami, kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikan
semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Jadikanku hamba yang berkenan selalu. Jadikanku hamba yang berkenan selalu. Haleluya, haleluya. Jadikan kami hamba-Mu, oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, kerinduan kami, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia,
benar Tuhan, ini kerinduan kami. Untuk tetap mengikut Tuhan, untuk tetap mengiring Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Biarlah Engkau yang akan menguatkan kami, meneguhkan hati kami, meneguhkan iman kami Tuhan. Amin. Dan kami mau tetap terus berjalan bersama Tuhan. Apapun keadaan hidup kami ya Bapa, kami mau tetap mengiring Tuhan seumur hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan aktivitas kami selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih, sampai bertemu di Rabu Teduh berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.